Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Evani Kelvin dengan NIM F1D1250113. Jadi, tujuan dari dibuatnya video ini adalah tentang masalah-masalah di industri pertambangan. Jadi, masalah yang saya angkat adalah longsor pada tambang bawah tanah. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu definisi longsor pada tambang. Longsor merupakan salah satu bencana geoteknik yang dapat mengancam keselamatan pekerja, merusak fasilitas tambang, bahkan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Pada tambang bawah tanah, aktivitas penggalian menyebabkan perubahan keseimbangan massa batuan sehingga dapat memicu penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Nah, jadi kita harus tahu juga nih, apa sih rumusan masalah yang terjadi di video ini. Yang pertama, apa penyebab terjadinya longsor pada tambang bawah tanah? Yang kedua, ilmu apa saja yang berkaitan dengan fenomena tersebut? Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor? Nah, jadi di video ini kita akan mencari tahu solusi dan kesimpulan dari rumusan masalah ini. Nah, kita harus tahu dulu nih tujuan dari video ini. Nah, jadi tujuan dari video ini adalah untuk memahami penyebab longsor pada tambang bawah tanah, lalu juga menghubungkannya dengan mata kuliah yang dipelajari di teknik pertambangan maupun di ilmu dasar, serta mengetahui upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada masalah yang kita angkat. Jadi selanjutnya ada referensi. Jadi kalau kita mau membuat video tentang suatu penjelasan tentang ilmu-ilmu pertambangan, kita itu harus menggunakan suatu referensi. Guna referensi itu sebagai literatur bukti yang objektif di lapangan untuk masalah yang kita angkat. Jadi referensi utama yang saya gunakan adalah jurnal internasional berjudul Landslide Susceptibility Mapping in Area of Underground Mining Using the Multi-Criteria Decision Analysis Method yang diterbitkan pada Jurnal Environmental Monitoring and Assessment tahun 2018. Jadi jurnal yang saya ambil ini adalah jurnal yang digunakan di multiversal atau digunakan di banyak negara luar. Jadi berdasarkan jurnal atau studi literatur yang saya ambil, dapat dilihat bahwa jurnal tersebut bukan melakukan penelitian di dalam negeri, namun melakukan penelitian dilakukan di wilayah Kozlu, Turki yang telah melakukan kegiatan penambangan batu bara bawah tanah selama lebih dari 100 tahun. Nah, hal ini sangatlah penting buat kita karena kebanyakan tambang di dalam negeri itu tidak berumur lebih dari 100 tahun. Jadi, menurut saya penelitian ini sangat berguna untuk kita sebagai mahasiswa teknik pertambangan untuk meningkatkan efisiensi penambangan batu bara bawah tanah yang ada di dalam negeri. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Fenomena longsor pada bawah tanah berkaitan dengan beberapa mata kuliah di program studi teknik pertambangan. Yang paling penting pertama adalah geoteknik pertambangan, karena mata kuliah ini mempelajari kestabilan lereng sifat tanah dan kondisi batuan yang menentukan aman atau tidaknya suatu area tambang. Dan kebanyakan mahasiswa teknik pertambangan harus tahu apa itu geoteknik karena kebanyakan mahasiswa tidak tahu apa itu geoteknik di dalam pertambangan. Longsor terjadi ketika gaya pendorong yang bekerja pada lereng lebih besar dibandingkan gaya penahan yang dimiliki batuan atau tanah. Lebih tepatnya, gaya pendorong yang diberikan kepada lereng atau batuan atau tanah tersebut tidak lebih kuat dari daya tahan batuan dan tanah tersebut. Lalu, apabila gaya gravitasi lebih dominan dibandingkan kekuatan batuan, maka lereng menjadi tidak stabil dan akhirnya mengalami longsor. Prinsip inilah yang menjadi dasar mengapa kondisi batuan harus selalu dipantau selama kegiatan penambangan berlangsung, karena sebagai penjamin kita dalam bekerja atau K3. Nah, jadi dari rumusan masalah serta hasil diskusi kita, kita mendapatkan sebuah solusi. Yang pertama, yaitu untuk mengurangi risiko longsor pada tambang bawah tanah dapat dilakukan beberapa upaya. Pertama, melakukan investigasi geologi secara menyeluruh sebelum kegiatan penambangan dimulai. Kedua, melakukan pemantauan deformasi tanah dan batuan secara berkala. Ketiga, menggunakan teknologi seperti GIS, GPS, maupun DINSAR
agar perubahan kondisi lereng dapat diketahui sejak dini. Nah, jadi solusi ini harus diterapkan agar kita dapat mengurangi longsor pada tambang bawah tanah. Nah, dari semua solusi, rumusan masalah dan hasil diskusi, didapatlah kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa longsor bawah tanah merupakan salah satu risiko utama dalam kegiatan pertambangan. Aktivitas penggalian dapat menyebabkan perubahan keseimbangan batuan dan penurunan permukaan tanah, sehingga meningkatkan potensi longsor. Fenomena ini berkaitan erat dengan mata kuliah teknik pertambangan seperti geoteknik, metode penambangan, dan K3, serta ilmu dasar fisika, geologi, matematika, dan sistem informasi geografis. Jadi, kesimpulannya, kita harus melihat semua aspek dalam pembelajaran kita untuk meminimalkan risiko-risiko di tambang bawah tanah seperti longsor.